Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 lafal atau 3 kalimat, 3 kata. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ahlun, ada as-sunnah, ada al-jamaah. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku seiman semangat salaf, khususnya saudara-saudaraku yang seakidah salaf di Riau, Pekanbaru, di Jambi, di Medan Sumut, dan di Aceh. Insya Allah kita semua dalam perlindungan dan rahmat Allah. Sekarang ini kita bisa tahu dan bisa lihat di berbagai media medsos, begitu banyaknya para penghujat-penghujat menyebar fitnah, menuduh. Ternyata setelah diuji ilmu pengetahuannya nol dibandingkan dengan ilmu pengetahuan orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Saudaraku se-Islam, mari kita dengarkan bagaimana Pak Kiai ini membahas, merinci, membedah definisi dari Ahlus Sunnah. Apakah begitu? Tapi saya sangat yakin nggak akan keluar dari mulutnya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih Rasulullah. Saya yakin itu. Apa tandanya orang seperti itu? Tandanya mereka adalah miskin ilmu Quran dan sunnah Nabi. Tapi kalau mereka bicara seakan-akan macannya Aswajah, tokohnya Ahlus Sunnah. Tapi kita lihat kering ilmu pengetahuannya tentang sunnah Nabi. Mari, ini bukan fitnah, data fakta. Orangnya langsung bicara. Ayo, gunakan akal sehat kalian. Gunakan hati yang bersih, jangan dengki. Agar paham dengan ucapan-ucapan yang diucapkannya, tutur kata yang dikatakannya. Ya, mari kita dengar bagaimana pengertian dia tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah hadis-hadis Nabi disebutnya? Adakah ayat-ayat Al-Quran disebutnya? Saya percaya tak akan pernah ada itu karena mereka miskin Quran dan hadis. Ayo kita dengarkan. Sekarang kita berbicara definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 lafal atau 3 kalimat, 3 kata. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ahlun, ada as-sunnah, ada al-jamaah. Kita akan mengetahui siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah kita tahu makna satu persatu dari ketiga kalimat ini, dari ketiga lafaz ini, ahlun, as-sunnah, al-jamaah. Baru kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ahlun. Apa ahlun? Ahlun ini memiliki beberapa makna. Ada yang bermakna keluarga, ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Seorang suami bilang tentang orang rumahnya, ini ahli saya. Orang rumah bilang suaminya ahli saya, anaknya ahli. Ini maksudnya ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Kemudian ada pula yang bermakna pengikut. Ahlus Sunnah artinya pengikut sunnah. Ahlul Kitab artinya pengikut Alkitab. Ini ahlun bermakna pengikut. Ada yang bermakna penduduk. Ahlul Jannah artinya penduduk surga. Ahlul kucing artinya penduduk kucing. Ini bermakna penduduk. Ini seperti yang dibentangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab kamus, macam dalam kitab Al-Kulliyat karangan Imam Abdul Baqa Al-Kafawi.
Nah, dari ketiga makna ini yang paling sesuai, paling cocok adalah makna kedua. Artinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah artinya pengikut sunnah dan jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu artinya pengikut sunnah dan jamaah. Kemudian sunnah artinya apa? Sunnah ini secara bahasa artinya jalan. Tapi maksudnya jalan ini bukan jalan highway, bukan jalan kampung. Sunnah ini jalan, maksudnya jalan hidup. Jalan yang dilalui oleh seseorang dalam kehidupan, itu sunnah namanya. Artinya i'tiqad, perbuatan dan macam-macam. Ini secara lughah, secara bahasa. Kalau secara syar'i, sunnah artinya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi laluan dalam agama dan telah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, atau orang yang menjadi ikutan dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Ini definisi sunnah. Artinya pokoknya jalan ini boleh berupa akidah, ya, boleh berupa syariah, fiqh, boleh berupa akhlak. Pokoknya selama jalan ini benar, diridhai oleh Allah, pernah dilalui oleh orang-orang dulu, itu namanya sunnah. Walaupun itu dalilnya qiyas, tetap dinamakan sunnah karena itu benar. Jadi yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah seperti yang dibentangkan di dalam ilmu usul fiqh, atau di dalam ilmu fiqh, atau di dalam sirah nabawiyah, itu bukan. Itu yang dimaksud sunnah. Seperti dikatakan oleh Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau berkata, as-sunnah lughatan at-tariqah walau ghaira mardiyah, wa syara'an ismun lit-tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Jadi artinya apa? Definisi sunnah dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beza dengan definisi sunnah, ta'rif sunnah yang terdapat dalam ilmu usul fiqh atau sirah nabawiyah. Kalau dalam usul fiqh, sunnah itu artinya ya kullu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan mustalah hadis, min qaulin aw fi'lin aw taqrir, itu dalam ilmu hadis. Apa saja yang datang dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan, itu sunnah dalam ilmu hadis. Kalau dalam sirah nabawiyah ditambah awasfin atau tentang sifat pribadi baginda, itu sunnah dalam sirah nabawiyah. Kalau dalam usul fiqh, mimma yasluhu ahkaman, mimma yasluhu masdaran ditashri', pokoknya ucapan, perbuatan atau penetapan yang cocok menjadi sumber hukum, itu namanya sunnah menurut usul fiqh. Kalau dalam ilmu fiqh lebih gampang lagi. Apa? Sunnah dalam ilmu fiqh itu ma yuthabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Sesuatu yang diberi pahala sebab mengerjakan dan tidak disiksa sebab meninggalkan. Ini dalam ilmu fiqh. Nah, kalau sunnah yang ada dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda semua, beda dengan semuanya. Pokoknya perbuatan atau akidah atau ucapan, pokoknya itu benar menurut syariat, diridhoi oleh Allah, boleh dijadikan jalan hidup, itu namanya sunnah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada perbedaan. Ini lebih luas daripada definisi yang lain. Kemudian setelah kita tahu definisi sunnah, jamaah. Jamaah ini artinya apa? Secara bahasa, jamaah artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa sahaja dan jumlahnya banyak.
Apa sahaja yang berkumpul jumlahnya banyak itu namanya jamaah. Kita yang ada di sini nih jamaah, yang ada di mall itu jamaah, yang ada di kedai lagi ngopi-ngopi itu jamaah asal banyak kawannya. Ya pokoknya jamaah ini secara bahasa. Ini seperti diterangkan di dalam kitab Lisanul Arab. Kalau secara istilah, jamaah ini artinya apa? Secara istilah, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Pokoknya selalu kompak, bersama dan rukun, harmoni. Ini namanya jamaah. Nah, jamaah ini adalah kebalikan dari kata al-furqah. Kalau al-furqah ini artinya golongan yang bercerai-berai, bertengkar, berpecah belah. Kalau jamaah ini golongan yang rukun, yang kumpul, golongan yang kompak, kumpul bersama. Dan tak harus kumpul jamaah ini, yang penting hatinya berkumpul. Nah, mengapa dikatakan jamaah? Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, memfasikkan, menyesatkan dan mengkafirkan terhadap sesama. Artinya apa? Yang namanya jamaah itu bukan berarti tak ada perbedaan. Perbedaan ada. Macam Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan gurunya sendiri Imam Maliki dalam ribuan perkara. Imam Maliki berbeda dengan Imam Hanafi ribuan perkara. Imam Hambali berbeza dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i ribuan perkara. Walaupun berbeza-beza, tapi perbezaan tak merusak hubungan baik di antara mereka. Imam Syafi'i misalnya sholat subuh menganjurkan baca kunut. Kalau tak baca kunut, kata beliau, maka sujud sahwi. Tapi ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau tak baca kunut. Artinya menjaga kebersamaan. Ini jamaah. Ini antar mazhab. Jangankan antar mazhab, sesama mazhab Syafi'i, ini perbezaan juga ribuan. Misalnya Imam Ar-Ramli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama-sama menulis syarah Minhajut Talibin. Imam Ibnu Hajar menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, Ar-Ramli menulis kitab Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Nah, antara Tuhfatul Muhtaj dengan Nihayatul Muhtaj itu satu kitab yang disyarah. Itu perbezaannya hampir 2000. Sekitar 2000 perkara mereka berbeza. Nah, walaupun berbeza, tapi mereka tidak saling membid'ahkan, tak saling mengkafirkan, menyesatkan. Itu namanya jamaah. Ya, jamaah namanya itu. Ini macam dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab kamus, misalnya dalam kitab Kasyaf Istilahatil Funun, al-jamaah lughatan firqatun yajtami'un. Kemudian juga di dalam kitab-kitab akidah, misalnya di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi, beliau berkata, Ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilaf yujibu tabarri wat takfir fahum iwan ahlul jamaah. Nah, dari sini kita tahu siapa ahlus sunnah wal jamaah itu. Disimpulkan dari tadi, berarti ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah, serta selalu menjaga kebersamaan, kerukunan dan kekompakan dengan sesama. Itu definisi simpel atau singkat macam itu. Apa yang saya prediksi di awal tadi benar kan? Nggak ada perkataan-perkataan Rasulullah diucapkannya. Tidak ada firman-firman Allah disebutnya. Bisanya apa? Memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mencaci maki ulama-ulama salaf. Masihkah kalian percaya dengan orang seperti ini?
Islam itu berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan ngarang-ngarang. Itulah kelebihan Islam dari agama-agama yang lain di kolong langit dunia ini. Islam itu punya landasan dan rujukan. Bukan kayak agama-agama kafir, agama-agama orang-orang kafir yang bicara suka-suka dia. Kok Islam tidak? Bicara harus ada dalilnya, hujahnya, referensinya. Quran, hadis, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu Islam. Bisa aja mereka berjubah malaikat, tapi setan-setan dari jenis manusia menggiring kalian ke neraka jahanam. Nah, sekarang kita dengarkan ulama salaf, ulama poros Nabi yang dicaci maki, yang dihina, dihujat. Kita terangkan bagaimana beliau menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Sama nggak sama beliau-beliau itu? Ini fakta. Ayo kita dengarkan. Sunnah secara lugah, secara bahasa, artinya at-tariqah, as-sirah, jalan atau perjalanan. Ini secara lugah. Baik ditinjau dari perjalanan yang baik atau perjalanan yang tidak baik. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah. Secara lugah arti as-sunnah at-tariqatu atau as-sirah, jalan atau perjalanan yang ditempuh oleh seseorang. Menurut istilahiyah, syar'iyyah, dia mempunyai dua arti, dua makna. Yang pertama, sunnah adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan sifat-sifat beliau. Ini arti atau makna sunnah yang pertama. Maka arti atau makna sunnah yang pertama ini muradif atau sama dengan arti hadis. Karena hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pada arti atau makna yang pertama. Sunnah adalah dari qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fi'il beliau dan takrir beliau. Sunnah dalam arti yang kedua, sesuai artinya secara lugah bahasa, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan beliau, yakni perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam, mengajarkan Islam, mempraktekkan Islam dan seterusnya secara keseluruhannya, dari manhaj cara beragama beliau, akidah beliau, peribadatan beliau, muamalat beliau, adab dan akhlak beliau secara menyeluruh tentang al-Islam. Sunnah dalam arti yang kedua ini lebih luas artinya dari yang pertama. Perjalanan kehidupan beliau di dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam itu sendiri. Islam yang meliputi seluruh ajarannya, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya muamalatnya, ya adab, akhlak dan seterusnya.
maka sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Dikatakan fulanun ala sunnah, si fulan berada di atas sunnah. Ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulanun ala bid'ah, si fulan berada di atas bid'ah, yakni tidak perjalanan kehidupan din agama Islamnya tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini arti sunnah secara istilahiyah syar'iyyah. Dia mempunyai dua arti. Arti yang pertama tadi sama dengan hadis, tidak ada perbedaan. Arti yang kedua lebih luas. Karena dia mencakup seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam. Dan ini yang menjadi lawan bagi bid'ah. Karena bid'ah adalah sesuatu keyakinan atau perbuatan yang sama sekali tidak ada asal usulnya dari al-Islam. Apabila kita telah paham ini, maka kita wajib mengetahui bahawa kewajiban kita berpegang dengan sunnah Rasulullah. Kita wajib mengetahui bahawa kewajiban kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan, bacakan beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahawa lafaz dari sunnah dan hadis langsung telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sunnah dan hadis telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan maksudnya. Di antaranya sabda beliau, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati." Barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku. Dengan sunnahku. Dan ini menjelaskan bahawa mereka yang berselisih ini menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini hadis sahih Imam Abu Daud dan lain-lain banyak sekali para imam seperti Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik, hadis yang saya kira kita telah banyak menghafal,
Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Nabiya, sunnah Rasulullah. Ini disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain. Hadis yang lain, "Man haddatsa anni bi haditsin yura wa fil lafdhin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa fil lafdhin fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, beliau menyebut hadis yang telah diketahui sesungguhnya hadis itu palsu, kemudian dia membawakan juga, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz, maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta. Dia membuat hadis palsu itu dan yang membuat hadis palsu itu, dan dia yang menyampaikannya, yang membawakannya. Dari beberapa hadis ini, hadis terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, kita mengetahui bahwa lafaz sunnah dan lafaz hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui maksudnya itu. Oleh karena itu, antara keduanya, sunnah dalam arti yang pertama dan sunnah dalam arti yang kedua, tidak pernah terpisahkan, harus berjalan bersama. Kita udah dengarkan, udah disimak dengan benar dan baik. Saya hanya menyampaikan, saya bukan apa-apa. Saya menampilkan dua ulama di konten-konten saya. Apa, kenapa disebut ulama su? Apa, kenapa disebut ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi? Agar kalian semua tidak salah dalam memilih guru. Mana guru yang membawa ke neraka, mana guru yang membawa ke surga. Keputusannya, kesimpulannya ada pada kalian semua. Aku hanya sebatas menyampaikan, atau istilah bahasa katanya, aku ini hanya mukaddimah dalam lembaran pertama suatu buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.